Suasana malam ini terasa jauh lebih berat dari biasanya. Di sudut ruangan yang hanya diterangi cahaya lampu temaram, Bara duduk terdiam. Aroma hujan yang baru saja turun menyengat indera penciumannya, bercampur dengan aroma maskulin yang sudah lama tidak ia hirup. 14 tahun ia membangun dinding. 14 tahun ia mencoba menjadi ayah dan suami yang sempurna. Namun malam ini, dinding itu terasa seperti pasir yang tergerus ombak. Di belakangnya, ia bisa merasakan kehadiran Satria. Pria itu tidak menyentuhnya, tapi suhu ruangan seolah meningkat hanya karena keberadaannya. Bara bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang memukul-mukul dada. Begitu keras, begitu menuntut, seolah ingin melompat keluar dari persembunyiannya selama belasan tahun. Satria berdiri cukup dekat hingga hembusan napasnya terasa di tengkuk Bara. Dingin di luar, namun Bara merasa kulitnya terbakar. Tangan Bara mengepal di atas lutut, mencoba mencari kekuatan yang sebenarnya sudah lama hilang. Ia tahu, sekali ia menoleh, tidak ada jalan kembali ke rumah. Istrinya, anak-anaknya, semuanya seolah memudar menjadi bayangan abu-abu di hadapan intensitas yang diberikan Satria. Tarikan napas Bara mulai pendek dan berat. Ada rasa sakit yang familiar, rasa sakit yang ia rindukan sejak masa remaja di kampung dulu. Rasa sakit karena dipaksa menyerah pada keinginan yang lebih besar dari logikanya. Ruangan ini menjadi sangat sempit. Udara terasa pengap oleh ketegangan yang nyaris pecah. Bara memejamkan mata, membiarkan aroma Satria memenuhi paru-parunya. Ia terjebak dalam dominasi emosional yang begitu pekat, antara pengkhianatan dan kebebasan yang mencekik. Dia tidak lagi memegang kendali, dan di kegelapan itu, Bara hanya bisa pasrah saat bayangan Satria semakin menenggelamkannya. Bara berdiri di tengah ruangan yang sempit. Suara detak jam dinding seolah berdentum di dalam kepalanya. Di depannya, Satria. Pria itu tidak banyak bicara, tapi tatapannya seolah menelanjangi semua beban yang Bara pikul selama ini. 15 tahun pernikahan, 2 anak yang menunggunya di kampung, semuanya terasa sangat jauh sekarang. Yang ada hanya panas yang menjalar dari tubuh Satria yang berdiri terlalu dekat. Sentuhan pria itu belum mendarat, tapi kehadirannya terasa berat, menuntut, sekaligus memberikan ketenangan yang memuakkan. Bara bisa merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aroma parfum Satria yang tajam dan maskulin memenuhi rongga dadanya, membuatnya sesak, sekaligus lapar akan pengakuan. Kau lelah, Bara. Suara Satria rendah, hampir seperti bisikan, tapi getarannya terasa sampai ke tulang belakang. Bara tidak mampu menjawab, tenggorokannya tercekak. Ia hanya bisa menatap kancing kemeja Satria, menghitung setiap hembusan nafas yang mereka bagi di ruang hampa ini. Dominasi emosional ini begitu nyata. Bara merasa kecil, merasa hancur, tapi di saat yang sama, ia merasa utuh. Satria mendekat, selangkah lagi, hingga dada mereka hampir bersentuhan. Bara bisa mendengar detak jantung Satria yang stabil, berbanding terbalik dengan miliknya yang berantakan. Tangan Satria perlahan naik, jemarinya yang kasar menyapu rahang Bara yang kaku. Bara memejamkan mata, menyerah pada tarikan magnet yang selama 14 tahun ini ia lawan dengan doa dan kerja keras. Di sini, di babah bayangan Satria, Bara bukan lagi seorang ayah yang gagal atau suami yang terhimpit ekonomi. Ia hanyalah seorang pria yang haus akan sentuhan yang mengerti sisi gelapnya. Ketegangan ini nyaris pecah, seperti senar gitar yang ditarik terlalu kencang, menunggu satu gerakan kecil untuk menghancurkan segalanya. Malam ini, aroma tanah basah di pinggir sungai itu kembali menyengat.
Bara berdiri terpaku di tepian air yang hitam, menatap bayangannya sendiri yang tampak hancur berkeping-keping. Memori itu, memori tentang Bima, sosok tetangga yang dulu begitu ia takuti sekaligus ia kagumi, kembali menghujam seperti duri yang berkarat. Bara masih bisa merasakan dinginnya batang pohon bambu di punggungnya. Rasa sesak saat udara di sekitarnya seolah dicuri oleh kehadiran Bima yang mendominasi. Saat itu, ia hanyalah selembar kertas putih yang diremas hingga kusut. Bima tidak pernah menggunakan kata-kata. Ia menggunakan kekuatan, ia menggunakan tekanan. Dan Bara, ia hanya bisa pasrah, tenggelam dalam ketidakberdayaan yang mencekik. Sakit itu, rasa sakit yang tajam dan kering di tengah kegelapan kebun yang sunyi, adalah awal dari segalanya. Ia ingat bagaimana detak jantungnya beradu dengan suara jangkrik, memohon agar waktu berhenti, atau agar ia menghilang saja dari sana. Namun Bima terus menekan, terus menuntut, hingga batas antara rasa takut dan rasa haus akan sentuhan menjadi kabur selamanya. 14 tahun ia mencoba mengubur akar pahit ini dengan doa, dengan sholat, dengan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya di kampung. Tapi malam ini, di depan sungai yang sama, Bara menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar lepas. Akar itu sudah menghunjam terlalu dalam, merusak pondasi jiwanya. Setiap embusan nafas Satria di masa kini adalah gema dari paksaan Bima di masa lalu. Bara mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih, merasakan detak jantungnya yang kembali berantakan. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang ia sebut sebagai takdir. Dominasi itu, kehancuran itu, kini terasa seperti satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Di bawah sinar rembulan yang pucat, Bara membiarkan dirinya jatuh kembali ke dalam kegelapan yang familiar. Sebuah pelarian yang menyakitkan, namun sangat ia rindukan. Malam ini, di kamar apartemen yang remang dan terjepit sunyi, Bara kembali merasakan jeratan itu. 3 bulan sudah ia terjebak dalam kenyamanan yang mematikan ini bersama Satria. Setiap kali Satria menatapnya, Bara seolah melihat bayangan Bima yang dulu menghancurkannya di pinggir sungai. Bedanya, Satria tidak memaksanya dengan kasar. Satria memberikan perlindungan semu di saat ekonomi keluarga Bara sedang hancur lebur dan pikirannya nyaris gila. Tapi perlindungan itu datang dengan harga yang sangat mahal, sebuah penyerahan diri yang total dan tanpa syarat. Bara duduk di tepi ranjang, menatap tangannya yang dulu kasar karena kerja keras demi masa depan anak dan istrinya di kampung. Kini tangan itu gemetar, merindukan sentuhan yang salah, merindukan rasa sakit yang ia anggap sebagai pelarian. 15 tahun ia bersembunyi di balik peran ayah yang sempurna dan suami yang saleh. Namun di depan Satria, semua topeng itu luruh menjadi debu. Ia kembali menjadi sosok yang pasrah, sosok yang lebih suka didominasi daripada memegang kendali. Satria melangkah mendekat, suara langkah kakinya yang berat beradu dengan detak jantung Bara yang semakin liar dan tak beraturan. Ruangan ini begitu sunyi, hanya ada deru napas mereka yang saling memburu di udara yang pengap. Suhu udara seolah meningkat drastis, membuat butiran keringat muncul di tengkuk Bara yang kaku. Ia tahu istrinya di rumah tidak akan pernah mencium bau pengkhianatan ini. Tidak ada yang tahu tentang rahasia HTS ini, hubungan tanpa status yang hanya berisi tuntutan fisik dan emosional yang intens. Hanya Bara dan kegilaannya yang tersisa. Satria meletakkan tangannya di bahu Bara, berat, menekan,
seolah sedang menandai wilayah kekuasaannya. Bara memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam aroma maskulin satria yang memabukkan dan mencekik di saat yang sama. Disinilah ia merasa hidup, di tengah puing-puing kehancuran harga dirinya. Ia adalah cermin yang retak, memantulkan trauma masa lalu ke dalam pelukan satria yang menuntut. Ketegangan ini begitu nyata, begitu menyakitkan, namun Bara tidak ingin berhenti. Ia ingin dihancurkan lagi dan lagi, agar ia bisa melupakan beban dunia yang selama ini menghimpit pundaknya. Layar ponsel itu menyala, memecah kegelapan kamar dengan cahaya biru yang dingin dan pucat. Nama Bunda berkedip di sana, seolah-olah menjadi hakim yang siap menjatuhkan vonis atas segala dosa yang ia sembunyikan rapat-rapat. Jantung Bara berdegup kencang, hampir menyamai kecepatan detak jarum jam yang seolah mengejeknya di sudut ruangan. Di belakangnya, Satria tidak bergeming, namun Bara bisa merasakan napas pria itu yang hangat dan berat di telinganya, menuntut perhatian yang seharusnya ia berikan sepenuhnya pada suara di ujung telepon. "Halo, Bunda?" Suara Bara terdengar parau, hampir pecah di tengah kesunyian yang mencekam. Ia mencoba sekuat tenaga mengatur napasnya agar tidak terdengar seperti pria yang sedang dikuasai oleh rasa bersalah yang aput. "Iya, anak-anak sudah tidur." Sementara mulutnya mengucapkan kata-kata rindu yang terasa hambar, tangan Satria perlahan merayap di pinggangnya, mencengkeram dengan tekanan yang lembut namun sangat posesif. Bara memejamkan mata, menahan erangan yang hampir lolos dari bibirnya yang keluh. Ketegangan ini sungguh menyiksa jiwanya. Ia berada di antara dua dunia yang saling menghancurkan. Di satu sisi, tanggung jawabnya selama 15 tahun sebagai kepala keluarga, sebagai ayah dari putra sulungnya yang kini sudah SMP dan putri kecilnya yang berumur 8 tahun. Di sisi lain, tarikan gravitasi Satria yang begitu kuat, yang membuatnya merasa kembali menjadi anak laki-laki yang rapuh, yang hanya bisa pasrah dan mengikuti keinginan orang lain. Satria semakin mendekat, menyandarkan dagunya di bahu Bara, ikut mendengarkan suara riang anak perempuannya yang bertanya kapan ayahnya akan pulang dari perantauan. Air mata Bara menggenang, namun ia tidak boleh membiarkannya jatuh, tidak di depan Satria yang sedang menikmati kehancurannya, dan tidak di depan keluarganya yang tengah ia khianati demi rasa nyaman sesaat. "Ayah, masih kerja lembur sayang." Kebohongan itu meluncur begitu mulus, seperti belati yang menyayat hatinya sendiri tanpa ampun. Ia merasa kotor, merasa hancur menjadi serpihan. Namun dekapan Satria di saat yang bersamaan memberikan rasa aman yang aneh. Rasa aman yang ia cari sejak badai ekonomi menghantam hidupnya. Suara di telepon itu perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Satria perlahan mengambil ponsel itu dari tangan Bara yang gemetar hebat, mematikannya tanpa suara, dan melemparkannya ke dalam kegelapan. "Sekarang, hanya ada kita, Bara." Bisikan itu adalah akhir dari sisa-sisa pertahanannya malam ini. Bara hanya bisa pasrah, membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam ke dalam dominasi yang terasa begitu manis sekaligus mematikan. Malam semakin larut, namun udara di dalam kamar ini terasa semakin tebal, menyesakkan, seolah oksigen telah habis terbakar oleh ketegangan yang tak kunjung usai. Bara duduk mematung di tepi ranjang, kulitnya yang kecoklatan berkilau oleh lapisan keringat tipis. Aroma tubuhnya bercampur dengan wangi maskulin Satria yang tajam, menciptakan atmosfer yang begitu intim, sekaligus mengancam. Di atasnya, Satria berdiri seperti menara yang siap meruntuhkan sisa-sisa pertahanan Bara yang sudah rapuh. Tangan Satria yang besar dan kasar mendarati tengkuk Bara, mencengkeram dengan tekanan yang menuntut jawaban. 15 tahun pernikahan, 2 anak di kampung, dan beban ekonomi yang menghimpit seolah menguap begitu saja setiap kali Satria berada sedekat ini. Bara tahu, ini hanyalah HTS, hubungan tanpa status yang mereka sepakati di tengah keputusasaan. Namun malam ini, Satria mengingatkan tentang janji itu.
berjanji bahwa mereka harus saling melepaskan jika saatnya tiba untuk kembali pada istri masing-masing. "Sampai kapan, Bara?" Bisikan Satria terasa seperti sembilu yang menyayat di sela-sela napas Bara yang memburu. Bara memejamkan mata, merasakan detak jantungnya yang berdentum hebat di balik dadanya yang bidang. Ia terjebak dalam dilema yang menyiksa antara kenyamanan yang ia temukan dalam posisi yang didominasi ini dan kenyataan bahwa ia adalah seorang ayah yang seharusnya menjadi teladan. Suhu ruangan seolah meningkat, membuat Bara merasa terbakar dari dalam. Ia merindukan kebebasan yang ia rasakan saat bersama Satria, rasa nyaman yang membuatnya melupakan semua masalah keluarga selama 3 bulan terakhir. Namun bayangan istrinya yang mengancam akan berpisah karena masalah ekonomi terus menghantui di sudut gelap pikirannya. Satria semakin menekan cengkramannya, memaksa Bara untuk mengakui bahwa ia sudah terlalu jauh tenggelam. Ketegangan ini nyaris pecah, seperti permukaan air yang tenang namun menyimpan pusaran mematikan di bawahnya. Bara hanya bisa mendesah pasrah, membiarkan dirinya ditarik lebih dalam ke dalam kegelapan yang menuntut, tanpa tahu apakah ia akan pernah bisa melihat cahaya lagi. Suasana malam ini terasa sangat menekan. Seolah-olah dinding ruangan ini perlahan merapat untuk menjepit nafas Bara. Di bawah tatapan Satria yang menuntut, Bara akhirnya membuka pintu rahasia yang selama ini terkunci rapat di balik nama baik keluarga besar mereka. Ini bukan hanya tentang dia, ini tentang silsilah yang diam-diam membusuk di kegelapan. Bara menceritakan tentang 2 orang omnya, suami dari bibi-bibinya, yang ternyata juga terjebak dalam dunia yang sama. Ia ingat saat pertama kali menemukan video terlarang di ponsel salah satu omnya. Sebuah penemuan yang memicu rasa penasaran yang berbahaya. Dengan detak jantung yang memukul-mukul dada, Bara pernah mencoba menguji mereka. Sebuah sentuhan ragu di tengah malam saat sang om sedang terlelap, yang justru disambut dengan penerimaan yang mengejutkan. Ternyata mereka semua sama. Para pria yang memiliki istri dan anak, namun diam-diam saling berbagi rahasia di penginapan-penginapan murah atau di sudut rumah saat istri mereka sudah terlelap. Satria mendengarkan dengan nafas yang teratur namun berat. Tangannya yang hangat kini mencengkram bahu Bara dengan tekanan yang seolah ingin menghancurkan tulang. Suhu ruangan terasa semakin panas oleh pengakuan yang berdarah ini. Bara bisa merasakan aroma keringat dingin di pelipisnya. Ia merasa kotor, sekaligus lega, karena akhirnya ada yang tahu. Mereka semua menjalani hubungan tanpa status, sebuah lingkaran setan yang ia sebut HTS, tempat mereka mencari fantasi yang tidak bisa mereka dapatkan di rumah. Ketegangan fisik di antara mereka berdua kini nyaris mencapai titik didih. Satria mencondongkan tubuhnya hingga Bara bisa merasakan hembusan nafas Satria yang menuntut di telinganya. "Jadi, ini adalah warisanmu, Bara." Bisikan itu membuat bulu kuduk Bara berdiri. Ia merasa seperti mangsa yang akhirnya terjebak dalam jaring yang sudah ditenun sejak lama oleh garis keturunannya sendiri. Bara memejamkan mata, membiarkan dominasi emosional Satria menelan sisa-sisa harga dirinya. Di ruangan yang pengap ini, ia bukan lagi seorang ayah. Ia hanya bagian dari sejarah kelam yang sedang terulang kembali. Malam ini, sunyi terasa begitu tajam, seperti sembilu yang mengiris kesadaran Bara. Di genggamannya, layar ponsel yang retak menampilkan wajah putra sulungnya yang kini sudah menginjak kelas 2 SMP. Usia yang sama saat dunia Bara pertama kali runtuh di tepian sungai itu. Pikiran itu menghantamnya lebih keras dari hantaman ekonomi manapun yang pernah ia lalui. 15 tahun ia membangun istana di atas pasir. Menjadi ayah yang memanjatkan doa setiap malam agar anak-anaknya tidak pernah menyentuh kegelapan yang ia huni. Namun di sini ia sekarang, terjebak dalam dekapan Satria,
Pria yang memberikannya rasa nyaman yang memuakkan, sekaligus candu yang tak bisa ia lepaskan. Bara merasakan suhu tubuh Satria yang berada tepat di belakangnya. Panas, menuntut, dan begitu berkuasa. Tangan Satria yang kasar perlahan merayap ke arah lehernya, memberikan tekanan yang seolah-olah ingin memutus aliran oksigen sekaligus rasa bersalahnya. Dia sudah besar, Bara. Bisikan Satria terdengar seperti gema dari masa lalunya sendiri. Bara memejamkan mata, mencoba mengusir bayangan putranya dari benaknya, namun gagal. Ia merasa kotor, merasa tidak pantas menyebut nama Tuhan dalam sholatnya yang kini terasa hambar. Ketegangan di ruangan ini semakin memuncak. Aroma maskulin Satria yang pekat kini bercampur dengan bau keringat dingin Bara yang mengucur deras di punggungnya. Ia ingin lari, pulang ke kampung dan memeluk anak-anaknya. Tapi kakinya seolah tertanam di lantai kamar ini, terikat oleh dominasi emosional Satria yang begitu mutlak. Setiap detak jantungnya seolah berteriak menanyakan sampai kapan ia akan terus berpura-pura. Bara hanya bisa mendesah parau, menyerah saat Satria mengambil ponsel itu dari tangannya, memutuskan koneksi terakhirnya dengan dunia nyata. Di bawah cahaya lampu yang temaram, Bara menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia sedang mewariskan kutukan ini, bukan melalui darah, tapi melalui pengkhianatan yang ia simpan serapi mungkin di bawah kulitnya yang mulai menua. Ia adalah pria yang hancur, dan di dalam kegelapan ini, hanya Satria yang mampu menyatukan kepingannya kembali. Meski itu berarti ia harus kehilangan jiwanya sekali lagi. Suasana kamar ini semakin mencekam. Bara menatap Satria dengan mata yang menyala oleh kecemburuan yang purba. Sudah 3 bulan, mereka terjebak dalam hubungan tanpa nama ini. 3 bulan yang penuh dengan tuntutan dan penguasaan emosional yang pekat. Bara tahu, dia terlalu posesif. Dia tidak bisa menahan diri jika Satria menghilang sebentar saja tanpa kabar. Jantungnya berdegup seperti genderang perang, memukul-mukul dadanya yang bidang. Dia merasa ingin mengurung Satria di ruangan ini selamanya, agar tidak ada mata lain yang bisa menyentuh sosok yang telah menjadi candunya. Satria hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan dominasi yang tenang. Dia tahu betapa besarnya kuasa yang dia miliki atas pria di depannya ini. Aku akan mencari istri, Bara. Kata-kata itu jatuh seperti bom di tengah kesunyian. Bara merasakan suhu tubuhnya mendingin seketika, namun kemarahan yang panas menyusul di belakangnya. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Selagi bersamaku, jangan pernah menyentuh yang lain. Bisikan Bara parau, penuh dengan ancaman yang dibungkus oleh rasa takut akan kehilangan. Dia hanya akan merelakan Satria jika pria itu benar-benar menempuh jalan pernikahan. Selain itu, Satria adalah miliknya sepenuhnya. Aroma asap rokok dan keringat yang tajam memenuhi indera penciuman mereka, menciptakan sekat yang memisahkan mereka dari dunia luar yang menuntut. Bara melangkah mendekat, hingga nafas mereka saling bertabrakan di udara yang pengap. Dia ingin Satria merasakan setiap getaran ketakutannya, setiap detak jantungnya yang berantakan karena obsesi ini. Dominasi emosional ini begitu menyesakan, seolah-olah mereka sedang menari di atas mata pisau yang tajam. Bara tidak peduli lagi dengan dosa, atau dengan 15 tahun pernikahannya yang mulai memudar di ingatannya. Malam ini, di bawah bayang-bayang Satria, dia hanya ingin diakui, ingin dimiliki, dan ingin menghancurkan siapapun yang mencoba merebut Satria darinya. Ketegangan fisik ini nyaris pecah, menuntut sebuah pelepasan yang hanya bisa diberikan oleh sentuhan yang menuntut patuh. Lampu kamar yang remang-remang membiaskan bayangan yang panjang di dinding. Bara berbaring kaku di samping istrinya, wanita yang telah menemaninya selama 15 tahun terakhir. Di rumah ini, di depan anak-anaknya yang kini beranjak remaja, dia adalah sosok ayah yang dihormati,
sosok suami soleh yang tidak pernah melirik wanita lain. Namun, malam ini setiap inci kulitnya seolah berteriak, merindukan tekanan yang sangat berbeda. Bunda mengulurkan tangan, menyentuh bahu Bara dengan lembut. Sebuah gerakan penuh kasih yang seharusnya mendatangkan kedamaian. Tapi bagi Bara, sentuhan itu terasa asing, seolah-olah tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Di dalam benaknya, aroma maskulin Satria masih tertinggal sangat pekat, memenuhi rongga dada dan menyesakkan setiap tarikan nafasnya. Selama 14 tahun dia berhasil mengubur hasrat ini. Dia fokus sepenuhnya pada keluarga dan pekerjaannya. Namun, pertahanannya hancur hanya dalam hitungan bulan saat tekanan ekonomi menghimpit jiwanya. Dia teringat bagaimana rasanya menjadi pihak yang pasrah, yang menyerahkan seluruh kendali di bawah dominasi Satria. Sebuah rasa nyaman yang begitu gelap hingga sulit untuk dilepaskan. Bara memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menghadirkan wajah istrinya di dalam kegelapan. Namun yang muncul justru tatapan tajam Satria yang menuntut kepatuhan mutlak. Detak jantungnya mulai berpacu liar, tidak beraturan, memukul-mukul rusuknya dengan ritme pengkhianatan yang nyata. Dia merasa kotor di bawah selimutnya sendiri. Aroma parfum istrinya terasa hambar, kalah telak oleh memori tentang aroma keringat dan intensitas yang diberikan Satria. "Ayah, kenapa jantungmu berdetak begitu kencang?" Pertanyaan istrinya membuat Bara tersentak di tengah kesunyian malam. Dia hanya bisa berdalih tentang lelahnya pekerjaan di perantauan. Padahal kebenarannya jauh lebih mengerikan. Dia telah terbiasa menjadi sosok yang didominasi, dan sekarang kelembutan rumah tangga ini justru membuatnya merasa terjepit dan sesak. Setiap embusan nafasnya adalah beban. Ketegangan fisik yang ia bawa dari kamar Satria masih berdenyut di bawah kulitnya yang kaku. Dia terjebak dalam raga seorang suami, namun jiwanya telah tergadai sepenuhnya pada pria lain. Ketegangan ini nyaris pecah saat dia menyadari bahwa dia tidak lagi mengenali pria yang menatapnya balik dari balik cermin rumah ini. Langkah kaki Bara terasa begitu berat saat ia memasuki ambang pintu apartemen yang remang-remang itu. Di luar, hujan turun begitu deras, seolah ingin mencuci habis semua memori tentang 15 tahun pernikahannya di kampung halaman. Pakaiannya basah kuyup, melekat erat pada tubuhnya yang kaku karena kedinginan sekaligus ketegangan yang ia bawa dari rumah. Di dalam kegelapan yang pengap, Satria sudah menunggu. Sosoknya yang lebih tinggi dan berwibawa tampak seperti pemangsa yang telah lama mengintai mangsanya kembali ke sarang. Bara bisa merasakan tatapan Satria yang tajam, menelusuri setiap jengkal kulitnya, seolah sedang mencari jejak sentuhan istrinya di sana. Aroma sabun yang biasa digunakan Bunda masih samar-samar tercium di balik aroma hujan. Dan itu membuat Satria tampak begitu murka dalam diamnya yang mencekam. Tangan Satria yang kasar dan panas tiba-tiba mencengkram rambut Bara yang basah, menariknya ke belakang dengan tekanan yang menuntut kepatuhan mutlak. Bara hanya bisa mendesah parau, membiarkan kepalanya terdongak, mengekspos lehernya yang berdenyut kencang karena detak jantung yang berantakan. Ia adalah pria berusia 36 tahun, ayah dari 2 anak. Namun di depan Satria, ia kembali menjadi sosok yang tak berdaya, sosok yang lebih menikmati posisi didominasi daripada memegang kendali atas hidupnya sendiri. "Kau membawa bau mereka ke sini, Bara," bisikan Satria begitu rendah, hampir menyerupai geraman yang menggetarkan tulang belakang. Bara memejamkan mata rapat-rapat, menahan sesak yang menghimpit dadanya. 3 bulan ini, ia telah menyerahkan jiwanya pada hubungan tanpa status ini, sebuah pelarian dari stres ekonomi yang nyaris menghancurkan kewarasannya.
Satria mulai menghapus jejak itu dengan tekanan jemarinya yang kuat pada rahang bara, memaksa bara melupakan kehangatan rumah dan menggantikannya dengan panas yang menuntut dari obsesi yang posesif ini. Suhu di ruangan ini seolah meningkat drastis meskipun di luar sana badai sedang mengamuk. Keringat dingin bercampur dengan tetesan air hujan di pelipis bara. Ketegangan fisik ini begitu nyata, begitu menyesakkan, seolah oksigen di antara mereka telah habis terbakar oleh gairah yang gelap dan penuh tekanan. Bara tahu, malam ini ia tidak akan dibiarkan tidur sebelum setiap inci tubuhnya kembali mengakui siapa pemiliknya yang sebenarnya. Ia terjebak dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri, menyerah pada dominasi emosional yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya, namun ia tak sanggup untuk berpaling. Hujan terus menghantam jendela, menjadi saksi bisu atas penyerahan diri bara yang kembali pecah di bawah bayang-bayang Satria yang tak kenal ampun. Di tengah kesunyian kamar yang hanya diterangi cahaya ponsel, suara Bunda di ujung telepon terdengar seperti denting lonceng kematian bagi ketenangan bara. Istrinya itu kembali bicara tentang kecemburuan, tentang ketakutannya jika ada wanita lain yang mendekati suaminya di perantauan. Sungguh sebuah ironi yang menyayat. Bunda selalu menganggap suaminya adalah pria yang soleh, pria yang tidak akan pernah menyentuh perempuan lain di luar sana. Namun di ruangan ini ada udang di balik batu yang jauh lebih besar dan gelap. Bara bisa merasakan suhu tubuh Satria yang berdiri tepat di belakangnya, begitu dekat, hingga aroma maskulin Satria yang dominan menelan habis aroma kejujuran yang tersisa di dalam diri bara. Satria tidak bersuara, namun tangannya yang besar kini mendarat di dada bara, menekan tepat di atas jantung yang berdegup liar karena rasa bersalah yang akut. Bunda terus mengancam, bicara tentang perpisahan dan ekonomi yang sedang hancur lebur. Tapi bara tidak mampu menjawab. Lidahnya terasa keluh, seolah setiap kata yang keluar akan menjadi pengakuan dosa yang tak termaafkan. Ia sengaja mendiamkan pesan-pesan istrinya karena stres yang menghimpit jiwanya telah mencapai batas. Di bawah tekanan tangan Satria yang menuntut perhatian, bara merasa seperti mangsa yang sedang diamati oleh pemangsa. Ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Satria mencondongkan tubuhnya, ikut mendengarkan setiap keluhan Bunda dengan tatapan yang seolah mengejek kesetiaan bara yang sudah lama runtuh. Bara tahu, ia sedang berada di ujung jurang antara cinta keluarga selama 15 tahun dan kenyamanan gelap yang ia temukan pada Satria selama 3 bulan terakhir. Udara di ruangan ini terasa semakin pengap, menyesakkan paru-parunya dengan aroma pengkhianatan yang pekat dan keringat dingin yang mengucur. Satria berbisik tepat di telinganya, sebuah perintah tanpa kata agar Bara segera mengakhiri panggilan itu. Bara hanya bisa pasrah, membiarkan dirinya ditarik kembali ke dalam dominasi emosional yang memabukkan, meninggalkan gema suara istrinya yang penuh kecurigaan di ujung sana. Bara terengah-engah. Ruangan ini seolah kehabisan udara saat Satria memaksanya berdiri di depan cermin yang kusam itu. Tangan Satria yang kasar mencengkram rahangnya dengan tekanan yang menuntut, memaksa Bara menatap pantulan dirinya sendiri yang tampak asing dan hancur. Lihat dirimu, Bara. Suara Satria rendah bergetar tepat di telinga Bara, mengirimkan gelombang panas yang mematikan ke seluruh tubuhnya. Pria saleh yang selalu dibanggakan istrinya, ayah teladan dari 2 anak yang sedang menunggumu dengan rindu di kampung. Bara ingin menutup matanya,
ingin melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan itu. Tapi cengkeraman Satria menahannya tetap di sana. 15 tahun pernikahan, angka itu tiba-tiba terasa seperti beban besi yang menindih dadanya hingga sesak. Dia merasa kotor, merasa menjadi penipu ulung yang menyimpan bangkai di balik sorbannya. Namun di saat yang sama, dia merasa begitu hidup di bawah kuasa Satria. Satria menghembuskan nafasnya yang berat di tengkuk bara. Aromanya maskulin, tajam, menundut kepatuhan yang selama ini bara sangkal dengan doa-doa yang kini terasa hambar. Sampai kapan kau mau berpura-pura? Tekanan di rahang bara semakin kuat. Ia bisa merasakan detak jantung Satria yang begitu tenang, berbanding terbalik dengan miliknya yang berantakan seperti genderang perang. Dia teringat kata-kata istrinya, "Suamiku saleh, tidak pernah mendekati perempuan lain." Tapi istrinya tidak pernah tahu bahwa ada udang di balik batu, ada kegelapan yang mengalir di darah keluarga besarnya yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Bara merasa hancur menjadi serpihan, namun kehancuran ini adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa benar-benar bernafas tanpa topeng. Dia terjepit antara dua dunia yang saling menghancurkan. Dan malam ini, Satria menuntut sebuah pengakuan yang tak mungkin ia berikan tanpa menghancurkan hatinya sendiri. Tubuh mereka bersentuhan di tengah kegelapan, panas, menuntut, mengaburkan batas antara dosa dan kebutuhan yang mendesak. Bara hanya bisa mendesah parau, menyerahkan sisa-sisa jiwanya pada dominasi yang mencekik ini, membiarkan Satria menghapus pria saleh itu dari dalam dirinya, hanya untuk malam ini, hanya untuk sesaat yang mematikan. Malam ini, Bara merasa dunianya sudah benar-benar kiamat. Di dalam kepalanya yang bising, wajah anak laki-lakinya yang hampir berusia 14 tahun dan putri kecilnya yang berumur 8 tahun terus berputar, seperti kaset rusak yang menyiksa kesadarannya. 15 tahun ia mencoba menjadi pelindung bagi mereka. 15 tahun ia membangun tembok kesalehan yang kini runtuh menjadi debu di bawah kaki Satria. Tekanan ekonomi yang menghimpit, ditambah masalah keluarga yang tak kunjung usai, membuatnya merasa ingin menghilang saja dari muka bumi ini. Jika rahasia ini terbongkar, ia tak akan mampu menjawab apapun. Ia lebih baik mengasingkan diri sejauh mungkin, menghilang ke tempat di mana tak ada seorang pun yang mengenalnya sebagai seorang ayah atau suami. Namun di tengah kehampaan itu, Satria hadir sebagai satu-satunya gravitasi yang menahannya. Satria adalah candu yang ia temukan di tengah badai. Hubungan tanpa status yang sudah berjalan selama 3 bulan ini terasa jauh lebih nyata daripada pernikahannya sendiri. Bara merasakan suhu tubuh Satria yang panas di belakang punggungnya yang basah oleh keringat dingin. Pria itu tidak memberikan kata-kata motivasi, ia memberikan dominasi yang mematikan. Tangan Satria yang kasar kini mencengkeram bahu Bara, menekannya dengan kekuatan yang seolah ingin mematahkan setiap jengkal keraguannya. "Kau tidak akan pergi kemana-mana, Bara." Bisikan itu terasa seperti rantai yang membelit lehernya, menyumbat oksigen hingga Bara harus menghirup napas pendek dan berat melalui bibirnya yang keluh. Ia merasa kotor, merasa hancur,
Namun di bawah kuasa Satria, ia merasa utuh kembali sebagai pihak yang hanya perlu patuh dan menyerah. Ketegangan di antara mereka merayap perlahan, seperti arus listrik yang mencari jalan keluar di tengah kegelapan yang pengap. Bara memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan memori sensorik tentang Bima dan masa lalunya yang kelam menyatu dengan tekanan fisik yang diberikan Satria saat ini. Dia bukan lagi pria dewasa yang memegang kendali. Dia hanyalah selembar daun kering yang pasrah ditiup angin kemanapun Satria menginginkannya. Di sini, di titik nadir ini, pengkhianatan terasa begitu manis sekaligus menghancurkan. Bara mendesah parau, menyerahkan sisa-sisa kewarasannya pada pria yang kini memiliki setiap inci napasnya. Ia telah terjatuh terlalu dalam, dan di dasar jurang ini hanya ada kegelapan yang ia bagi bersama Satria. Sebuah pelarian terakhir yang tak akan pernah melepaskannya. Malam ini, semua berakhir di sini, di ruangan yang pengap oleh rahasia dan aroma maskulin yang menyesakkan. Bara menatap kegelapan dengan mata yang lelah. 15 tahun bukan waktu yang sebentar untuk membangun sebuah sandiwara yang sempurna. Dia ingat bagaimana dia mencoba menjadi ayah yang baik, pria soleh yang tidak pernah melirik pria lain selama 14 tahun pernikahannya. Tapi pertahanannya hancur berkeping-keping karena badai ekonomi dan rasa sepi yang menghujam jiwanya. Di belakangnya, Satria berdiri seperti penguasa kegelapan yang telah memenangkan peperangan ini. Tangan Satria yang kasar mendarat di bahu Bara, memberikan tekanan yang seolah-olah ingin memutus urat nadinya. Tapi anehnya, itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. 3 bulan ini, Bara telah terjatuh kembali ke dalam dunia yang ia kenal sejak SMP dulu. Dunia di mana ia tidak perlu memegang kendali. Dunia di mana ia hanya perlu pasrah dan membiarkan dirinya didominasi sepenuhnya. Suhu ruangan terasa semakin panas, membuat peluh bercucuran di pelipisnya yang malam ini. Semua berakhir di sini, di ruangan yang pengap oleh rahasia dan aroma maskulin yang menyesakkan. Bara menatap kegelapan dengan mata yang lelah. 15 tahun bukan waktu yang sebentar untuk membangun sebuah sandiwara yang sempurna. Dia ingat bagaimana dia mencoba menjadi ayah yang baik, pria soleh yang tidak pernah melirik pria lain selama 14 tahun pernikahannya. Tapi pertahanannya hancur berkeping-keping karena badai ekonomi dan rasa sepi yang menghujam jiwanya. Di belakangnya, Satria berdiri seperti penguasa kegelapan yang telah memenangkan peperangan ini. Tangan Satria yang kasar mendarat di bahu Bara, memberikan tekanan yang seolah-olah ingin memutus urat nadinya. Tapi anehnya, itu adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. 3 bulan ini,
Bara telah terjatuh kembali ke dalam dunia yang ia kenal sejak SMP dulu. Dunia di mana ia tidak perlu memegang kendali. Dunia di mana ia hanya perlu pasrah dan membiarkan dirinya didominasi sepenuhnya. Suhu ruangan terasa semakin panas, membuat peluh bercucuran di pelipisnya yang kaku. Dia teringat anak-anaknya di kampung, putranya yang kini menginjak usia remaja, dan putri kecilnya yang berumur 8 tahun. Dia merasa kotor, merasa tidak pantas, tapi kenyamanan ini terlalu manis untuk dilepaskan begitu saja. "Ayah, kumat lagi." Bisikan itu seolah bergema dari masa lalunya yang kelam. Bara memejamkan mata rapat-rapat, menahan sesak yang menghimpit dadanya. Dia tahu ini salah. Dia tahu ini adalah jalan menuju kehancuran jika keluarganya sampai tahu. Tapi jika Satria memintanya untuk tinggal, dia tidak akan sanggup untuk pergi. Ketegangan di antara mereka berdua kini mencapai titik didih, nyaris pecah menjadi ledakan emosional yang tak terelakkan. Satria menariknya lebih dekat, menghapus jarak yang tersisa di antara dua tubuh yang haus akan pengakuan ini. Bara hanya bisa mendesah parau, menyerahkan seluruh nafasnya pada dominasi yang mencekik ini. Dia tidak tahu kapan semua ini akan berhenti, dan mungkin dia tidak ingin ini pernah berakhir. Malam ini, di bawah bayang-bayang Satria, Bara telah benar-benar lepas dari topengnya dan lepas dari jiwanya sendiri.